Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Milanisti, selamat datang di channel AC Milan News. Kami akan membahas seputar berita AC Milan. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share berita ini kepada Milanisti di seluruh dunia. Dan mari kita simak Forza Milan. Keyakinan Stefano Pioli, AC Milan bisa juara Liga Champions dengan keberuntungan. AC Milan lolos ke babak sistem gugur Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2013-2014. Milan menempati posisi kedua di belakang Chelsea di grup E. Kini AC Milan bersiap menghadapi raksasa London Utara, Tottenham Hotspur, di babak 16 besar. Pelatih Rossoneri, Stefano Pioli, meyakini AC Milan adalah penantang serius dalam perburuan gelar UCL. Kali terakhir AC Milan menjadi jawara Liga Champions adalah pada musim 2006-2007 atau 15 tahun lalu. Berbicara kepada La Gazzetta dello Sport, mantan manajer Fiorentina itu membeberkan impian Rossoneri di Liga Champions. Liga Champions selalu menjadi rumah Milan, mustahil di sini untuk tidak merasakan pesonanya. Dan wajar menjadi pelatih klub ini memiliki ambisi untuk kembali menjadi protagonis di Eropa. Kami dapat berpikir untuk mengambil langkah lain hanya jika kami semua bersama-sama meningkatkan level performa, kualitas, dan perhatian, kata Stefano Pioli. Stefano Pioli juga yakin dengan sedikit keberuntungan Milan bisa melaju jauh di UCL musim ini. Liga Champions adalah bagian dari jalan kami. Selama bertahun-tahun Milan tidak memainkannya. Kemudian kami mendapatkannya kembali. Kami menguji diri kami dan pergi ke grup. Kami ingin kembali bersaing dengan hebat di Eropa untuk mencapai kemenangan akhir. Di Liga Champions bahkan sebuah episode bisa membuat perbedaan, seperti terkadang masalah keberuntungan. Di Serie A berbeda, kontinuitas dibutuhkan dan siapapun yang kuat paling pantas menang. Tutup dari Stefano Pioli. Sebagaimana diketahui, pertandingan Liga Champions akan dilanjutkan setelah sempat dihentikan sementara guna menyambut Piala Dunia 2022 Qatar. AC Milan pun akan menyambut Tottenham Hotspur di Stadion San Siro dalam pertandingan babak 16 besar Liga Champions pada 15 Februari 2023 mendatang. Adana Demirspor maju untuk Bakayoko Milan. Salah satu prioritas utama Milan untuk bulan Januari adalah memulangkan kembali gelandang bertahan Timoe Bakayoko yang bisa saja berada di Turki bersama Adana Demirspor. Gelandang Prancis berusia 28 tahun itu kembali ke Rossoneri pada tahun lalu dari Chelsea dengan kontrak pinjaman 2 tahun dengan kewajiban bersyarat untuk membeli klausul terlampir. Kesepakatan yang tidak terlalu berhasil untuk klub Milan tersebut. Bakayoko belum tampil satupun musim ini dan Milan putus asa untuk memotong gaji bersih 3 juta euro per musimnya dari pembukuan mereka. Seperti dilansir Danilo dari Calcio Mercato, Milan akan duduk bersama perwakilan Bakayoko dalam beberapa hari mendatang untuk menyelesaikan rencana jendela transfer Januari. Pemain Prancis itu menolak beberapa tawaran di musim panas, tetapi sekarang terbuka untuk meninggalkan klub bulan depan. Adana Demirspor dari Vincenzo Montella telah muncul untuk mendaftarkan minat mereka pada pria yang dimiliki oleh Chelsea. Dan Rossoneri berharap ide ini terbukti meyakinkan meskipun ini masih harus dilihat. Stefano Pioli siapkan peran khusus untuk Charles De Ketelaere di paruh kedua musim ini. Rossoneri ingin menghidupkan kembali karir Charles De Ketelaere di San Siro. Dengan Stefano Pioli telah mengonfirmasi bahwa bintang muda Belgia itu juga akan digunakan sebagai penyerang tengah di paruh kedua musim ini. De Ketelaere adalah rekrutan besar AC Milan di musim panas kemarin, tetapi bintang muda Belgia itu gagal membuktikan bahwa dirinya layak dibanderoli 35 juta euro. Sejauh ini ia hanya menghasilkan 1 assist dalam 18 penampilan dan akhirnya posisinya di starting line up Milan kembali tergeser oleh Brahim Diaz atau Rade Krunic. Pelatih Milan Stefano Pioli dan Direktur Paolo Maldini telah menegaskan kembali bahwa mereka tak terburu-buru, mengetahui bahwa butuh waktu untuk beradaptasi dengan budaya baru dan klub baru yang besar, terutama untuk pemain muda. Tidak mengherankan mengingat baik Sandro Tonali dan Rafael Leao mengalami musim debut yang mengecewakan di Milan. Tetapi mereka terus merasakan kepercayaan klub dan sukses menunjukkan peningkatan yang stabil di tahun-tahun berikutnya. Pioli telah menyiapkan strategi khusus bagi pemain berusia 21 tahun itu, mengubah perannya di beberapa pertandingan di bagian kedua kampanye musim ini.
De Ketelaere didatangkan untuk menjadi nomor 10 baru untuk AC Milan, gelandang serang yang bermain di belakang penyerang tengah klasik. Namun selama waktunya di klub Brugge, CDK mencetak 16 gol dalam 48 pertandingan bermain sebagai penyerang tengah. Peran yang terkadang juga ia tutupi bersama tim nasionalnya. Dalam wawancara terakhirnya dengan Gazzetta, Pioli menegaskan bahwa mencoba De Ketelaere dalam penyerang, terutama melawan tim yang bertahan dengan 5 pemain, berusaha untuk tidak memberikan poin referensi kepada lawan-lawannya. Ini bisa berarti bahwa peluang baru untuk bersinar mungkin sudah dekat bagi De Ketelaere. Mengingat Ante Rebic adalah satu-satunya penyerang tengah yang tersedia saat ini. Ibrahimovic dan Divock Origi cedera, dan Olivier Giroud akan kembali pada akhir bulan setelah bermain di final Piala Dunia untuk Prancis. Lawan AC Milan selanjutnya Salernitana menggunakan formasi 3-5-2 yang menjadi 5-3-2 saat tim bertahan. Ini akan menjadi kesempatan pertama bintang muda Belgia itu untuk membuktikan kemampuannya dalam peran baru yang telah disiapkan oleh Stefano Pioli. Giacomo Raspadori sebut Milan pesaing utama Napoli. Striker Napoli Giacomo Raspadori mengklaim bahwa AC Milan pada musim ini sebagai pesaing terberat timnya dalam perburuan gelar Scudetto. Hingga giornata ke-15 Serie A, Napoli masih perkasa di puncak klasemen sementara Serie A. Mereka memimpin dengan koleksi 41 poin dan unggul 8 angka dari AC Milan di peringkat kedua. Hebatnya, Partenopei hingga saat ini menjadi satu-satunya tim yang belum tersentuh oleh kekalahan. Maka tak heran jika banyak pihak yang menyebut tim arahan Luciano Spalletti itu sebagai kandidat terkuat untuk menjadi juara musim ini. Belakangan Giacomo Raspadori memberikan komentar terkait persaingan sengit menuju tangga juara Liga Italia musim ini. Raspadori menilai Milan sebagai pesaing terberat mereka karena memiliki jarak yang lebih dekat dengan Partenopei. Namun Raspadori juga tak menampik bahwa Inter Milan memiliki kekuatan untuk bisa menyakiti mereka, belum lagi Juventus yang mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan usai terlambat panas di awal musim ini. Inter pasti mampu menyakiti kami, tapi saya pikir Milan adalah rival yang lebih kami takuti, ujar Raspadori kepada surat kabar Corriere dello Sport. Kemudian ada Juventus juga akan bangkit kembali, tambah dari Raspadori. Serie A sendiri akan kembali digelar pada tahun depan. Pada pertandingan pertama tahun 2023, Napoli dijadwalkan akan tandang ke markas Inter Milan pada tanggal 5 Januari. Ini alasan Erling Haaland idolakan Zlatan Ibrahimovic. Striker Manchester City Erling Haaland mengungkapkan alasan kenapa dirinya menjadikan striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic sebagai idola. Erling Haaland dalam beberapa tahun terakhir dikenal sebagai salah satu striker mematikan di sepak bola Eropa. Bahkan ketika dia memutuskan untuk meninggalkan Borussia Dortmund demi bergabung dengan Manchester City di musim ini, ketajamannya masih tetap terjaga. Hingga saat ini Haaland tercatat sudah mengoleksi 23 gol dan 3 assist dari 18 penampilannya di semua kompetisi. Namun di balik ketajamannya tersebut, Haaland mengaku sangat mengidolakan sosok Zlatan Ibrahimovic. Haaland mengaku sangat terkesan dengan sikap dan karakter sang bintang. Saya telah melihat banyak hal yang baik dan dia lakukan. Bagaimana ia bermain, mentalitasnya datang dari nol di Malmo. Bagaimana dia bekerja keras sebagai seorang pemuda di Malmo, ujar Haaland kepada Viaplay. Dia luar biasa, gol karatenya dan hal-hal semacam itu menjadi sangat besar dan sangat fleksibel. Sikapnya adalah salah satu yang terbaik dalam dunia sepak bola, ungkap dari Erling Haaland.